Assalamualaikum, balik lagi di channel aku, Yanda Viridian. Kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih bayi ASI. Wah, gimana sih caranya biar bayi ASI yang kata orang gak bisa gendut tapi ternyata bisa loh. Gimana sih caranya? Yuk simak video aku. Sebelumnya aku mau kasih tahu ini ada perkembangan tentang anak aku ya, foto dan video. Dia lahir panjangnya 55 dan beratnya 3,3. Jadi emang dia nggak terlalu gendut ya, tapi panjang gitu. Oke, nah ini pas newborn ya, cukup lah ya, nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil. Ini pas 1 bulan, dia pas kurus-kurusnya. Ini 2 bulan, jadi pas 1 bulan itu minggu pertama emang berat badannya turun ya, biasalah, normal ya. Ini 3 bulan mulai berisi. Nah ini pas 3 bulan akhir udah mulai DBF tapi masih mix sama dot. Ini 4 bulan udah makin gede, makin berisi. Nah ini 5 bulan nih, kakinya belipet-lipet ya. Ini pas 6 bulan, sekarang usianya 6 bulan ini ya. Jadi pertama-tama aku mau ngasih tahu nih, bayi aku namanya Hamzah. Dia usianya sekarang 6,5 bulan nih. Alhamdulillah sih dia sehat, gembul gitu ya. Karena tiap ketemu sama orang pasti orang-orang pada ngomong bayinya gede banget, pasti ini pakai sufor ya, banyak banget yang ngomong gitu. Nah kenapa sih kok kalau bayi sufor itu terkenalnya tuh bisa cepet bikin anak tuh gendut? Jadi di sufor itu ada kandungan gula. Si gula inilah yang bikin si bayi ini cepet gendut. Nah itu, tapi justru si gula itu bisa ngebikin bayi jadi obesitas. Sedangkan kalau ASI itu udah diatur sedemikian rupa, justru kalau ASI itu bisa mencegah anak biar nggak mudah obesitas gitu. Nah sebenarnya sih ada mitos ya, kalau kalian pada tahu, sebenarnya ada mitos, bahkan teman aku sendiri juga ngalamin. Dia ngerasa ASInya itu encer, akhirnya dia mencampur antara ngasih ASI sama ngasih sufor ke anaknya. Karena menurut orang tuanya teman aku juga, ASI encer itu bikin anak tuh jadi nggak kenyang, jadi nangis terus. Itu karena dia masih lapar, jadi ASInya itu jelek kalau ASI encer. Nah ini yang perlu difahamin dulu ya. ASI itu kan ada terbagi jadi 2 bagian, yaitu namanya form milk dan hind milk. Form milk ini yang lebih encer, dimana dia lebih banyak air dan rasanya lebih manis dibanding dari hind milk yang lebih banyak lemak. Nah kalau pengen bayi ASI ini gendut, ini tuh caranya kalian tuh harus nyusuin dari satu payudara, dari awal sampai habis itu dari satu payudara dalam setiap sesi menyusui. Jadi kalau kalian pernah dengar mitos yang katanya kalau menyusui itu harus pakai ASI kanan dan kiri, karena kalau kanan itu nasi, yang kiri itu lauk, itu anggapan yang menurut aku itu salah banget. Karena ASI itu udah dirancang menjadi komponen dimana yang keluar pertama itu form milk dan yang keluar belakangan itu hind milk. Kalau pas lagi nyusuin pertama kali, yang pertama itu yang keluar kan form milk, terus kita nyusuinnya ganti sebelah kiri, padahal yang sisi satunya udah mau ngeluarin hind milk karena pindah posisi di payudara yang sisi lainnya. Jadi akhirnya si hind milk itu gak jadi keluar gitu ya. Jadi hind milknya nggak masuk di tubuh si bayi gitu. Jadi sebenarnya itu doang sih kalau menurut aku. Kalau nyusuin itu pakai satu payudara aja dalam satu sesi menyusui gitu. Terus tapi gimana nih kalau buat mom apping yang bisanya merah? Nah kalau kita tahu, jadi aku pernah nyoba, karena aku sempet jadi apping selama 3 bulan.
karena bayi aku bingung puting. Jadi kalau kita merah susu itu kan kita masukin kulkas ya, minimal kita masukin chiller. Itu nanti selama 2 atau 3 hari bakal ada lemak-lemak putih yang lebih kental di atas. Itu adalah si lemak yang dihasilkan dari Hind Milk itu. Nah, terkadang dalam beberapa kasus yang memang benar-benar si bayi ini kurang banget berat badannya, bisa banget si lemak itu disendok, dikeruk, kasih ke bayinya. Itu kalau memang benar-benar bayinya kurang banget ya berat badannya. Tapi kalau memang berat badan bayinya sudah pas, dirasa cuman apa ya, dia udah sebenarnya normal. Kalau dalam buku KMS, buku pink itu dia udah berada di garis yang hijau normal. Itu sorry ada gangguan. Jadi kalau si berat badan bayinya itu udah berada di garis normal yang warna hijau itu sebenarnya nggak perlu khawatir sih menurut aku. Kok maksudnya bukan yang butuh naik berat badan yang signifikan, itu kayaknya nggak perlu ya cara ini yang disendokin lemak itu. Karena baik lagi komponen dari ASI ini kan udah terancangnya begitu sedemikian rupa sempurnanya ya. Jadi nggak perlu, kecuali kalau emang yang udah berat badannya kurang banget tuh baru deh perlu disendokin tuh boleh gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada sih ASI yang encer, ASI yang jelek itu, karena pada dasarnya ASI itu kan dari 2 komponen ya. Emang ada yang encer dan ada yang lebih kental gitu. Dan aku pun aku sendiri nih yang kata orang-orang bayi aku gede, itu aja ASI aku pun menurut aku juga encer. Pas dimasukin kulkas juga lemaknya nggak setebel kayak yang iklan-iklan ASI booster gitu. Cuman bayi aku alhamdulillah gede juga gitu. Nih anaknya nih, ini dia namanya Hamzah. Umurnya sekarang 6,5 bulan gitu ya. Lagian kalau ASI kental juga gimana keluarnya kan sulit ya, kan lubangnya kan kecil. Jadi gitu. Dan aku nggak pakai ASI booster sama sekali dari pertama aku lahiran sampai sekarang. Aku nggak pernah pakai ASI booster karena emang menurut aku ASI itu akan lancar dimana pikiran kita itu tenang, kita happy, kita nggak stres, bawaannya santai. Itu insya Allah sih ASI nggak akan ada masalah ya. Apalagi kalau yang DBF. Kalau DBF sih kayaknya nggak banyak masalah ya. Cuman kalau yang Eping emang harus konsisten, tiap 2 atau 3 jam sekali harus pumping gitu aja sih, buat ngejaga ASI biar nggak gampang drop. Oke deh, sekian dulu video kita hari ini ngebahas tentang bayi ASI. Gimana sih caranya biar bayi ASI ini gendut, gemuk, dan sehat. Nah, kalau ada pertanyaan langsung aja komen, nanti sebisa aku pasti aku bales ya komenannya. Gitu aja deh. Kalau kalian mau tahu seputar baby parent life, seputar ASI, kita sharing-sharing bareng yuk di channel ini. Kalau ada ide tentang mau dibikinin video apa, bisa komen ya. Oke, terima kasih. Bye. Bye, senyum-senyum. Bye.